Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika Paksi sedang bertempur dengan orang yang tak dikenalnya, tiba-tiba hadir seorang pengemis tua terbongkok-bongkok menggunakan tongkat mendatangi tempat mereka berkelahi. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Orang tua itu mengenakan caping bambu yang lebar, bagaimana dipakai oleh para petani yang bekerja di sawah untuk mengurangi sengatan panas matahari. Wajah orang tua itu tidak saja berkeriput, tetapi semacam penyakit kulit telah mengotori wajahnya. Daging-daging yang tumbuh di keningnya hampir menutupi sebelah matanya, juga di bawah telinga kirinya. Paksi dan orang bertubuh tinggi itu memang tertarik melihat kehadirannya, sehingga perkelahian itu telah terhenti sesaat. Adalah di luar sadar bahwa kedua orang itu telah berlompatan mengambil jarak. Sekilas Paksi teringat kepada orang yang telah menyerangnya di malam hari, ketika ia berjalan-jalan keluar padukuhan yang dibayangi ketakutan karena hantu-hantuan itu, dan yang telah menyerangnya pula di kuburan pada saat terjadi pertempuran antara orang-orang pedukuhan dengan para pengikut Kebu Lorok. Orang itu juga cacat di wajahnya, tetapi cacat di wajah orang itu tidak sama sebagaimana cacat di wajah orang tua yang berjalan terbungkuk-bungkuk dan mengenakan caping bambu itu. Orang itu terbatuk-batuk sehingga langkahnya terhenti, tetapi setelah batuknya reda, maka orang itu tertawa tertahan-tahan. Dengan ada suara seorang yang telah lanjut umurnya, orang itu berkata, "Perkelahian yang tidak adil. Kok yang dipanggil orang jaran demung dan ditakuti banyak orang harus berkelahi melawan anak-anak dengan mempergunakan senjatamu yang mengerikan itu, sementara lawanmu tidak bersenjata. Setan, kau tahu namaku? Siapa kau? Aku pengemis yang setiap hari berkeliaran di pasar sebelah. Kau tidak pernah perhatikan aku, tapi aku dapat mengenalimu. Bagaimana banyak orang mengenalmu, meskipun kau lebih terkenal di daerah utara. Bicaramu menunjukkan bahwa kau bukan sekedar seorang pengemis. Sebut gelarmu." Orang tua itu tertawa, katanya, "Setiap hari aku ada di sini. Kaulah yang jarang datang ke tempat ini. Seorang pengemis di tempat ini tidak akan mengenali gelarku dan apalagi kegiatanku di daerah utara. Aku tahu bahwa kau akan melacak kegagalan para pengikut Kebu Lorok. Kenapa kau tidak mencari Kebu Lorok saja dan memilih menantangnya atau bergabung dengan Kebu Hitam itu? Sebut namamu." Orang itu hampir berteriak. Tetapi orang tua itu berkata, "Aku tidak akan mengganggumu, tapi aku ingin perkelahian yang adil. Biarlah anak muda ini mempergunakan tongkatku. Mungkin akan ada sedikit keseimbangan. Setan, berikan 1000 macam senjata kepadanya. Jaran demung, aku tahu bahwa kau seorang yang memiliki ilmu pedang yang sulit dicari tandingnya. Tapi aku ingin melihat apakah kau dapat mengalahkan anak muda itu atau tidak. Aku akan meminjamkan tongkatku, hanya meminjamkan. Jika ia terpaksa mati di tanganmu setelah ia meminjam tongkatku, itu adalah salah sendiri.
Tapi jika kau yang mati, itu juga salahmu sendiri. Orang yang disebut Jaran Demung memandang pengemis itu dengan tajamnya. Sementara itu Paksi seakan-akan di luar sadar telah menggenggam tongkat kayu yang berwarna kehitam-hitaman itu. Baru kemudian Paksi sadar ketika orang yang menyebut dirinya pengemis dengan mengenakan caping yang besar, agak menutup wajahnya itu berkata, "Nah, anak muda, hidup matimu tergantung kepada kemampuanmu mempertahankan diri. Lawanmu benar-benar berniat membunuhmu karena ia adalah Jaran Demung, seorang yang terbiasa bertualang. Tidak ada orang yang berani menolak keinginannya. Jika ia ingin membunuh, maka ia akan membunuh." Paksi memegang tongkat kayu itu dengan eratnya. Ia tahu bagaimana harus mempergunakannya karena ia pernah ditempa oleh gurunya. Tetapi Paksi memang agak merasa heran. Tongkat kayu itu terasa agak lebih berat dari kayu kebanyakan dari jenis apapun yang pernah dikenalnya, apalagi setelah menjadi kering. Namun Paksi tidak mempunyai banyak kesempatan untuk mengenali tongkat itu. Orang yang disebut Jaran Demung telah melangkah mendekatinya sambil berkata, "Aku akan membantainya, pengemis tua. Setelah anak ini, maka aku akan membuat perhitungan dengan kau sendiri. Karena aku tidak percaya bahwa kau benar-benar pengemis. Atau jika kau memang pengemis, maka itu adalah karena kau seorang pemalas atau pengecut, karena kau tentu memiliki kemampuan." Orang yang mengaku pengemis itu tidak menjawab. Yang terdengar adalah suara tertawanya yang panjang. Dalam pada itu, ketika Jaran Demung menjulurkan ujung pedangnya, maka Paksi mulai memutar tongkatnya. Ia memang memerlukan waktu sekejap untuk mengenali senjatanya itu. Paksi berharap bahwa tongkat itu tidak segera patah terkena sabetan pedang lawannya yang tajam itu. Tetapi lebih dari itu, pedang itu berada di tangan orang yang berilmu tinggi. Dengan tongkat kayunya, maka Paksi sadar bahwa ia tidak dapat menangkis serangan lawannya dengan langsung membentur ayunan pedangnya. Tapi ia harus berusaha untuk mengelak dan menepis senjata lawannya agar tongkatnya tidak segera patah. Jaran Demung yang marah itu pun segera mulai menyerang. Dengan ujung pedangnya ia mulai menggapai tubuh Paksi. Tapi dengan tangkasnya Paksi bergeser. Bahkan kemudian Paksi pun mulai menyentuh pedang lawannya dengan tongkatnya. Paksi merasakan getar yang keras di telapak tangannya. Sentuhan tongkatnya rasa-rasanya bagaikan sentuhan logam yang keras, bukan sekedar sentuhan kayu. Sentuhan itu juga mengejutkan Jaran Demung. Tangannya merasa seakan-akan pedangnya tidak sekedar menyentuh potong kayu kering, tapi pedangnya seakan-akan telah menyentuh potong besi. Karena itu, maka dugaannya bahwa orang yang menyebut dirinya pengemis itu sebenarnya adalah seorang yang berilmu. Jaran Demung memang berniat untuk menyelesaikan pengemis itu setelah anak muda yang telah berani menentang kemauannya. Meskipun jalan di depan kedai itu menjadi sepi, tetapi sebenarnya beberapa pasang mata tengah memandangi perkelahian antara seorang yang bertubuh tinggi besar dan berwajah garang melawan seorang yang masih sangat muda. Sejenak kemudian, maka perkelahian itu menjadi semakin seru. Jaran Demung benar-benar telah mengerahkan kemampuannya untuk mengalahkan Paksi. Bagi Jaran Demung, membunuh orang bukan lagi satu masalah. Seandainya hal itu diketahui oleh para bebau pedukuhan, ia sama sekali tidak menghiraukannya. Ia yakin bahwa tidak seorang pun bebau pedukuhan yang akan berani menangkapnya. Bahkan sekelompok bau tidak akan berani mengerahkan orang-orang pedukuhan seandainya mereka dapat mengalahkannya, karena ia hanya seorang diri. Namun pedukuhan itu dalam waktu kurang dari sepekan akan menjadi abu. Tapi tongkat kayu yang berwarna kehitam-hitaman di tangan anak muda itu menjadi garang. Paksi bukan saja berusaha menangkis dengan menepis pedang lawannya, tapi tongkat itu sudah mulai menyerangnya pula. Tongkat yang baru saja terayun mendatar menghalau serangan pedangnya
dengan cepat telah berputar dan mematuk ke arah dadanya. "Anak iblis!" geram Jaran Demung. Umpatan itu justru merupakan isyarat bagi Paksi bahwa lawannya mulai mengalami kesulitan. Karena itu, maka Paksi pun menjadi semakin mantap. Anak muda itu telah mengerahkan kemampuannya, tongkatnya berputaran semakin cepat. Paksi justru terkejut ketika serangan lawannya yang datang dengan cepat dan tiba-tiba tidak dapat dihindarinya. Ia tidak pula mendapat kesempatan untuk menepis serangan itu menyamping, sehingga memaksa Paksi untuk membentur ayunan pedang lawannya itu. Paksi memang menjadi berdebar-debar. Jika tongkat itu patah, maka pengemis itu akan marah kepadanya. Bahkan mungkin perlawanannya atas ilmu pedang lawannya menjadi kacau, meskipun seandainya ia masih tetap dapat mempergunakan kedua potongan tongkat itu sebagai senjatanya. Tetapi ternyata dalam benturan yang terjadi, tongkat itu tidak patah. Bahkan dalam benturan itu, Jaran Demung telah terdorong selangkah surut, meskipun Paksi sendiri terdorong surut pula. Sejenak Paksi sempat memperhatikan tongkat kayunya yang nampaknya tidak lebih dari sebuah dahan yang dipotong langsung dari batangnya dan kemudian dikeringkan. Tetapi ternyata tongkat itu memiliki kekuatan yang besar. Namun dalam kesempatan yang pendek itu, Paksi tidak sempat mengamati tongkatnya lebih lama. Ia tidak sempat mengetahui apakah yang menyebabkan tongkat yang dipinjamnya itu demikian kokohnya. Dalam pada itu, Jaran Demung telah meloncat menyerangnya pula. Namun Paksi pun telah siap untuk mempertahankan dirinya. Bahkan Paksi menjadi lebih mantap karena ia tidak perlu ragu-ragu membenturkan senjatanya dengan senjata lawannya. Pengemis yang mempunyai tongkat kayu itu tertawa dengan lantang. Ia berkata, "Bagus, anak muda, kau memiliki ilmu yang bagus. Kau tidak berada di bawah tingkat kemampuan Jaran Demung." "Setan, kau pengemis buruk!" geram Jaran Demung. "Kau akan kalah, Jaran Demung," berkata pengemis itu. "Jika anak itu hatinya buram, maka nasibmu akan menjadi sangat buruk. Dengan tongkatku itu, dadamu akan dilubangi. Tentu lebih baik dilubangi dengan ujung pedang yang runting daripada dengan ujung tongkat yang tumpul. Tetapi jika hati anak itu baik, maka kau akan diampuni." Jaran Demung menggeram, tapi ia memang tidak mempunyai banyak kesempatan. Ujung tongkat anak muda itu telah mulai menyentuh tubuhnya. Jaran Demung mengumpat kasar. Ia sungguh-sungguh tidak menduga bahwa ia harus berkelahi dengan anak muda itu. Justru ia semakin lama menjadi semakin terdesak. Jaran Demung memang sedikit menyesal bahwa ia telah berselisih dengan anak muda yang berilmu tinggi. Tetapi sikap anak muda itu seharusnya dapat dimengertinya. Tidak seorang pun hatinya rela memberikan ikat kepalanya untuk mengusap tangan yang kotor berminyak. Ternyata anak muda itu tidak sekedar tidak rela di dalam hatinya, tetapi ia benar-benar telah melawan. Pengemis itu tentu akan menyesal karena ia telah berani membantu anak muda itu, geram Jaran Demung. Tetapi apakah yang akan dapat dilakukan terhadap pengemis itu jika anak muda itu kemudian berhasil membunuhnya? "Tidak," Jaran Demung itu menggeram dalam hati. "Tidak, akulah yang akan bunuhnya. Tidak seorang pun yang akan dapat menghalangi aku, dan tidak seorang pun yang akan berani menuntut aku." Tetapi ia tidak dapat menghindar dari kenyataan anak muda yang bersenjata tongkat itu mendesaknya terus. Tongkatnya semakin sering mengenai tubuhnya. Sementara itu sangat sulit bagi Jaran Demung untuk dapat menyentuh lawannya dengan ujung pedangnya. Karena itu, maka Jaran Demung semakin lama menjadi semakin terdesak. Pengemis yang mengenakan caping lebar itu pun mengikuti perkelahian dengan seksama. Sekali-sekali terdengar suara tertawanya menghentak, menghambur, dan kemudian suara tertawa itu meledak berkepanjangan. "Bagus anak muda, kau ternyata mempunyai kelebihan dari Jaran Demung. Jaran Demung hanya mengandalkan kekuatan dan kedunguannya. Mungkin sedikit pengalaman yang berarti, tapi kau memiliki pengetahuan dasar yang mapan. Nah,
Bentar lagi kau akan mengakhiri perkelahian. Diam, kau pengemis gila, teriak Jarandemu. Jika kau tidak mau diam, aku akan mengoyak mulutmu. Suara tertawa pengemis tua itu justru semakin meledak-ledak. Katanya, kau mengalami kesulitan menghadapi anak muda itu. Bagaimana mungkin kau akan mengoyak mulutku? Jarandemu memang hanya dapat menggerutu, ia memang tidak dapat melakukannya. Sementara Paksi mendesaknya terus. Ketika ujung tongkat Paksi mengenai lambung Jarandemu, maka terdengar keluhan tertahan. Jarandemu melompat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Tetapi Paksi tidak membiarkannya. Dengan cepat pula ia meloncat, tongkatnya terayun dengan derasnya ke arah kening. Jarandemu masih sempat menangkis serangan itu. Dengan tergesa-gesa Jarandemu memutar pedangnya melindungi keningnya dari sambaran tongkat Paksi. Tetapi dengan cepat tongkat Paksi berputar, pangkalnya lah yang dengan derasnya terayun ke arah pundaknya. Jarandemu harus meloncat semakin cepat menjauh untuk mengambil jarak. Tetapi Paksi tetap memburunya. Tongkatnya itu terjulur lurus mengarah ke dada Jarandemu. Jarandemu tidak mempunyai banyak kesempatan, karena itu maka ia pun justru menjatuhkan dirinya, berguling dengan cepat dan kemudian meloncat bangkit berdiri. Paksi tertegun, ternyata Jarandemu masih sempat menghindar. Ketika Paksi berusaha memburunya, maka Jarandemu telah siap menunggunya dengan ujung pedang terjulur. Paksi berhenti sejenak, dipandanginya mata Jarandemu itu dengan tajamnya. Seakan-akan Paksi ingin melihat apa yang tersembunyi di tatapan matanya itu. Jarandemu masih berdiri tegak. Namun Jarandemu itu seakan-akan sudah menjadi yakin bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan anak muda itu. Karena itu Jarandemu harus mengambil sikap sebelum tongkat anak muda itu menghancurkan kepalanya. Paksi tidak tahu apa yang bergejolak dalam dada lawannya itu. Ia pun tidak ingin berteka-teki lebih jauh. Karena itu maka Paksi pun kemudian telah meloncat menyerang dengan garangnya. Jarandemu masih memberikan perlawanan dengan hentaan-hentaan ilmu pedangnya. Namun justru tongkat Paksilah yang sering menyentuh tubuhnya. Karena itu maka Jarandemu yang ditakuti itu telah memilih untuk meninggalkan lawannya yang masih muda itu. Ketika ia mendapat kesempatan, maka Jarandemu itu pun melompat menjauh dan kemudian berlari meninggalkan arena. Paksi sama sekali tidak mengejarnya, sementara pengemis yang meminjami tongkat itu tertawa berkepanjangan. Orang itu lari, anak muda, kau telah menang, pengemis itu hampir berteriak. Paksi berdiri termangu-mangu. Kenapa orang itu tidak kau kejar dan kau pukul punggungnya dengan tongkat itu? Kemudian kau pukul dia sekali lagi di tengkuknya, maka ia tentu akan mati. Aku tidak ingin membunuhnya, bukan karena ingin kau muji aku sebagai orang yang baik. Karena aku tidak membunuh lawanku, tapi aku memang tidak ingin membunuh. Bagus, berkata pengemis itu. Sebaiknya orang memang tidak membunuh sesamanya dengan alasan apapun. Paksi pun kemudian mengembalikan tongkat pengemis itu sambil berkata, aku mengembalikan tongkatmu di sana. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan meminjamkan tongkat itu, di sana telah menyelamatkan nyawaku. Bukankah aku hanya meminjamkan tongkatku? Kaulah yang telah menolong nyawamu sendiri. Tanpa tongkat itu, aku tidak akan mampu melawan ilmu pedang orang itu. Nampaknya kau sesuai dengan jenis senjata seperti itu. Karena itu ambillah tongkatku. Senjata itu tidak begitu menarik perhatian. Berbeda dengan seandainya sebilah pedang tergantung di lambungmu. Paksi termangu-mangu sejenak, namun kemudian dengan nada dalam ia berkata, aku sangat berterima kasih dengan pemberianmu yang sangat berharga ini di sana. Tetapi bagaimana dengan kau sendiri? Pengemis itu tertawa, katanya, bukankah aku dapat mencari lagi? Jika nanti aku sampai di Pategalan, aku dapat memotong lagi sepotong dahan kayu. Bukankah tidak terlalu sulit bagiku? Tetapi tongkat ini bukan sekedar sepotong dahan kayu, jawab Paksi. Lalu kau kira tongkat itu apa?
Tongkat ini lebih berat dari sekedar sepotong kayu. Kebetulan tongkat itu adalah sepotong dan kayu berlian itu saja. Aku tidak percaya, Kisanak. Kau tentu membuat tongkat ini secara khusus, meskipun aku tidak tahu bagaimana caramu melakukan. Sudahlah, kau jangan aneh-aneh seperti itu. Aku relakan tongkat itu untuk kau miliki. Aku tidak hanya sekedar ingin memiliki sebuah tongkat seperti ini, tetapi aku ingin mengetahui caramu membuatnya. Jika kau ajari aku membuat tongkat seperti ini, aku tidak akan mengambil milikmu. Kenapa tiba-tiba saja kau ingin berbuat aneh-aneh? Aku sudah memberikan tongkat itu kepadamu. Itu sudah cukup. Tongkat ini sudah berada di tanganku, senjata yang sesuai bagiku. Nah, dengan senjata ini aku ingin memaksamu agar kau mau memberitahukan kepadaku bagaimana caramu membuat tongkat seperti ini. Anak muda, berkata pengemis itu, kau ternyata punya watak yang aneh. Seharusnya kau ucapkan terima kasih bahwa aku telah memberimu senjata yang sesuai bagimu. Bukankah aku sudah mengucapkannya, bahkan sangat berterima kasih? Lalu kenapa kau ingin memaksaku melakukan sesuatu yang tidak aku mengerti? Jangan berpura-pura di sana, sahut Paksi yang tiba-tiba saja telah memutar tongkatnya. Hei, pengemis itu meloncat surut. Kau ini orang apa? Aku sudah menolongmu. Aku sudah memberimu senjataku kepadamu. Kau sendiri mengatakan bahwa aku telah menolong diriku sendiri. Sedangkan untuk tongkat ini, aku sudah mengucapkan terima kasih. Sekarang beritahu aku di mana kau dapatkan dahan kayu ini dan bagaimana kau membuatnya menjadi senjata yang sangat baik. Aku tidak mau. Tiba-tiba orang itu menjawab dengan tegas. Aku akan memaksamu, geram Paksi. Kemenanganmu atas jaran temu membuatmu mabuk dan merasa dirimu berilmu sangat tinggi. Sudahlah, jangan banyak bicara. Sekarang antarkan aku dan tunjukkan kepadaku bagaimana kau membuat tongkat ini. Tapi pengemis itu menggeleng, katanya, tidak, aku tidak mau. Tiba-tiba saja Paksi memutar tongkatnya. Ia benar-benar telah menyerang pengemis yang memakai caping yang lebar di atas kepalanya itu. Tetapi pengemis itu sudah bersiap. Dengan sigapnya ia melompat menghindar. Paksi tidak melepaskannya. Dengan cepat ia memburunya. Tongkatnya berputaran dan menyerang beruntun seperti arus banjir bandang. Orang-orang yang menyaksikan menjadi heran. Semua orang melihat bagaimana pengemis tua itu memberikan tongkatnya. Mereka juga melihat dengan tongkat itu Paksi mampu mengusir lawannya. Namun tiba-tiba saja mereka melihat anak muda itu justru telah menyerang orang yang telah menolongnya.